Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen layanan prima. Kelompok 1 yang beranggotakan 9 orang yang terdiri dari Aliyatul Ilmi, Bagus Seto Ajitarsono, Delma Septi Irinjani, Denada Aulia Rahmah, Desi Astri Puspita Simanjuntak, Diah Fitrianingsih, Durotul Hikmah Fajriyani, Dwi Ayu Nawang Wulan Al-Habibi, dan yang terakhir Eka Wahyu Nur Fitria. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen layanan prima. Pelayanan prima adalah suatu usaha memberikan yang terbaik sehingga dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan para pelanggan. Hakikat pelayanan prima yang sesungguhnya adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pengertian dari SOP sendiri. Ada pendapat menurut Atmoko pada Sulistiani pada tahun 2016 menyatakan lalu SOP merupakan sebuah ilustrasi atau langkah-langkah kerja berupa sistem mekanisme serta tata kerja internal. Nah, satu pedoman dengan cara tertulis yang mesti ditaati serta dilangsungkan terhadap segenap komponen pada suatu organisasi maupun perusahaan. Tujuan SOP yaitu memenuhi standar dengan berlaku melampaui peningkatan mutu, melingkup konsisten, efektif, serta efisien selaku mekanisme kerja rutin yang mesti terlangsungkan. Selanjutnya, fungsi SOP yang pertama sebagai bagian dari dokumen sistem perjanjian mutu internal atau SPM, yang kedua sebagai acuan dosen atau guru atau tendik dalam melaksanakan pekerjaan rutin, yang ketiga memperlancar tugas dosen atau guru atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang keempat sebagai landasan hukum bila terjadi penyimpangan atau perselisihan. Yang kelima, memahami dengan jelas hambatan-hambatan pekerjaan dan mudah dilacak. Yang terakhir, tool untuk mengarahkan dosen atau guru atau petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam menaati standar dan ketentuan pekerjaan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis SOP. Jenis SOP yang pertama yaitu standar isi. Standar isi biasanya berupa tata cara penyusunan kurikulum di dalam satuan pendidikan. Yang kedua yaitu standar proses. Standar SOP yang termasuk standar proses yaitu SOP proses pembelajaran dan SOP kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu standar Sarpras. SOP standar Sarpras yaitu SOP layanan peminjaman buku perpustakaan dan proses pengembaliannya. Yang keempat yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini setiap satuan pendidikan harus memperhatikan jenis SOP ini. Di antaranya adalah SOP PPDB, SOP mutasi siswa, SOP kegiatan OSIS, dan SOP bimbingan konseling. Yang kelima yaitu standar pembiayaan. SOP standar pembiayaan juga dibutuhkan satuan pendidikan, misalnya SOP RKAS, SOP pendamping POS, SOP pembuatan gaji, dan SOP pengelolaan keuangan POS. Yang keenam yaitu standar penilaian. Sekolah juga harus memiliki standar penilaian tertentu yang telah ditata sedemikian rupa sehingga menjadi acuan untuk para guru. Adapun penilaian tersebut biasanya berupa SOP pelaksanaan ulangan harian, SOP penilaian tengah semester, SOP penilaian akhir semester, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mengelola tenaga kependidikan juga diperlukan SOP tersendiri. Contohnya SOP pengajuan cuti, SOP
pengajuan bebas tugas, SOP penilaian SKP, SOP pengajuan izin belajar, SOP pengajuan naik pangkat, dan sebagainya. Yang ke-8, standar pengelolaan administrasi. Sekolah juga membutuhkan standar pengelolaan administrasi, misalnya SOP surat keluar, SOP surat masuk, SOP legalisir ijazah, dan lainnya. Baik, selanjutnya ada penyusunan SOP. Di sini terdapat 4 metode penyusunan SOP. Yang pertama ada penyusunan baru. Penyusunan baru yaitu membuat prosedur operasional standar yang baru yang ada sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pengembangan sebagian atau perbaikan sebagian, yaitu memperbaiki SOP yang sudah ada dan yang sudah dijalankan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan keseluruhan atau perbaikan keseluruhan, yaitu memperbaiki pedoman SOP yang sudah ada dengan prosedur-prosedur operasional yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir ada pengembangan berkala, yaitu rutinitas kegiatan pengembangan dan pemeliharaan SOP secara terjadwal baik itu secara sebagian atau keseluruhan. Baik, selanjutnya penerapan SOP pelayanan tamu. Yang pertama ada Satpam akan menyambut tamu dengan salam, ramah, dan sopan. Selanjutnya Satpam akan bertanya kepada tamu terkait identitas, maksud, dan tujuan kedatangan ke Man Satu Malang. Dan selanjutnya tamu diharapkan untuk mengisi buku tamu yang telah disediakan. Setelah mengisi buku tamu, Satpam akan mengarahkan tamu ke PTSP, lalu petugas PTSP akan menerima tamu sesuai dengan pihak yang dituju, dan petugas PTSP berkoordinasi dengan pihak yang dituju, dan terakhir, pihak yang dituju menerima tamu sesuai dengan kepentingan. Setelah urusan selesai, pihak yang dituju akan mengantar tamu untuk keluar ruangan. Penerapan SOP di Man Satu Malang memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Staf atau petugas yang bertugas di layanan tersebut diberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait dengan SOP di masing-masing bidangnya. Beberapa atau proses sosialisasi diajarkan melalui peran-peran yang harus dijalankan oleh setiap individunya. Sosialisasi dilakukan agar petugas di Man Satu Malang mengetahui dan memahami prosedur mulai dari awal proses sampai outputnya pada proses SOP layanan akademik di Man Satu Malang. Baik, kesimpulannya, SOP merupakan suatu sistem, mekanisme, tata kerja internal yang berisi tentang prosedur-prosedur operasional standar dalam suatu organisasi atau sekolah yang harus ditaati. Tujuan dari disusunnya SOP dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. SOP memiliki beberapa jenis standar layanan, yaitu standar isi, proses, sarpras, kompetensi lulusan, standar pembiayaan, penilaian, pendidik, dan tenaga pendidikan. Berdasarkan hasil observasi kami, bahwa proses perencanaan SOP di Man Satu Malang Gondang Legi dilakukan oleh tim telah dibentuk
oleh pimpinan dan tim tersebut yang bertanggung jawab dalam pembuatan SOP tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.